Ada tim hukum pengacara datang siap beri perlindungan, bisnis kita aman. Nah itu kasus sehari-hari. Kalau sekarang kasus bisnis, teman-teman. Apa pentingnya hukum untuk bisnis, untuk komersial? Gimana caranya kita bisa ikut ambil bagian di situ, teman-teman? Kasus kredit ini banyak sekali, teman-teman. Kalau pengacara itu, kalau saya saranin, kalau misalnya teman-teman begitu praktek jadi advokat, itu resikonya paling rendah itu begini, teman-teman. Kasus kredit macet ya. Itu menurut saya resikonya paling rendah, lalu customernya paling banyak ya. Resikonya paling rendah, customernya paling banyak. Saya bagi rahasia di sini, teman-teman. Saya bagi memang rahasia dapur misalnya ya. Buat teman-teman khusus yang ada di sini doang ya. Teman-teman buat teman-teman yang ada di sini. Jadi saya bagikan tips ya for free. Jadi teman-teman kalau misalnya praktek itu yang paling mudah itu cari kasusnya kredit macet, teman-teman. Karena rata-rata pengusaha itu kredit ya, iya kan? Bukan pengusaha pun kredit juga kan? Kredit apa? KPR ya, kredit apa lagi? KPM ya, kredit mobil. Rata-rata zaman sekarang semua orang ini kredit gitu. Pengusaha butuh modal kerja, kredit apa? KM, kredit tahu KM apa? KMK ya, kredit modal kerja, teman-teman ya. Kredit modal kerja butuh kredit. Dia mau beli butuh kredit juga ya. Kredit kepemilikan udara ya, atau KPR tapi di perumahan hukum, atau KI, kredit investasi, teman-teman ya. Untuk bikin, untuk bangun misalnya, atau developer butuh juga untuk kredit pembangunan, kredit konsumsi. Nah, segala macam kredit ya, segala macam kredit itu ketika lancar itu problem, tapi ketika macet jadi problem. Jadi apa, teman-teman? Jadi problem. Problemnya apa? Kalau misalnya macet, kalian tahu biasanya apa yang terjadi ketika orang itu macet? Misalnya orang KPR ya, lalu macet KPR, apa yang terjadi? Kenapa? Yang pertama, detektor datang, oke, benar satu. Yang kedua, kenapa? Peringatan by telepon, jadi diajak by telepon. Kapan kamu bayar ya? Ini sudah lambat. Kapan kamu bayar? Janjinya kapan? Apa lagi? Yang ketiga apa lagi? OJK ini ngapain? Iya, baik, itu yang disebut ya. Kalau 1, kalau 2, kalau 3, kalau 4 ya. Itu ada urutannya, teman-teman ya. Kalau sudah macet, ya SLIK, ya itu yang 5 ya. Ada tahu singkatannya SLIK? Ada yang tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu nanti cari tahu ya. Singkatannya SLIK. Jadi nanti setiap orang dari kita itu punya yang namanya sistem informasi, teman-teman. Jadi setiap nama kita itu punya rekor. Nah, di bank itu mereka akan tahu sebelum mereka itu kredit itu kita cek terlebih dahulu. Dulu namanya BC gitu, sekarang namanya OJK checking ya, kalau muda ya. Nah, kita dicek orang ini kira-kira layak nggak untuk jadi kreditor, untuk jadi debitur di bank ini. Yang pertama dicek dia pernah nyicil apa aja, ya, punya kartu kredit apa aja. Oh, kartu kreditnya aja macam ya, gak dibayar lagi, misalnya 70 juta, kok dia mau kredit mobil, nah pasti akan ditolak. Lalu lagi, dia akan cek lagi, kira-kira dia punya kredit apa lagi? KPR, oh mereka punya KPR, ya, rumahnya masih KPR. Nah, terus dia bilang income-nya sekian, misalnya income-nya 30 juta tiap bulan misalnya ya, lalu kreditnya 20 juta, ya kan? Kira-kira kalau misalnya mau nambah lagi dari sisi kan? Gak bisa dari sisi. Karena dari itu kan maksimal kalau misalnya kredit itu maksimal 40%, maksimal 40%. Jadi income kita, misalnya income kita 10 juta, ya, maksimal 40% berarti cicilan maksimal adalah 4 juta. Kalau tadi kasusnya tadi 20 juta, berarti kalau 40% berapa? Maksimal. Berapa? Income kita 30 juta, berarti 40% dari 30 juta berapa? 40 juta
30 juta dikali 40%, berapa? 12 juta, 12 juta teman-teman ya. Jadi 4 kali 3 teman-teman ya, 12 juta. Tapi oke ya. Pengacara itu sedikit teman-teman ya, tenang aja ya. Mungkin warisan dia banyak ya. Atau masuk fisika harus pintar ya. Itu aja teman-teman ya. Nah, di sini ada pasal 1, 2, 3, 4 kalau perdata. Ada yang tahu di sini ada yang salah teman-teman. Saya sudah minta revisi, belum direvisi. Ada yang tahu salahnya di mana? Kalau ada yang tahu salahnya di mana, saya kasih buku saya. Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Nggak ada yang tahu ya. Nah, kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu ya. Berarti kajiannya di skip ya. Pasal 12, 1, 2, 3, 4 kalau perdata itu perjanjian ada 3 macam teman-teman. Apa? Perjanjian untuk apa? Apa aja? Yang pertama, yang kita baca sama-sama. Pertama, perjanjian untuk yang kedua, perjanjian untuk yang ketiga, perjanjian untuk nah ini macam-macam perjanjian ya. Kalau pasal ini uang prestasi itu pasalnya kembali teman-teman ya. 12/3 teman-teman ya, kembali. Nah, ini tentang uang prestasi. Jadi kalau kita nggak bayar utang ya, atau kita baca sama-sama dulu bunyi manifestasi ini kuncinya teman-teman ya, kunci dari kredit macet dan sebagainya. Ya, kita baca sama-sama teman-teman. Pergantian biaya kerugian suatu bila tetap atau jadi kalau kita nggak bayar utang itu kita one prestasi masuk penjara kan? Ada yang bilang masuk, ada yang bilang enggak. Sampai bilang enggak? 1, 2, 3 sampai bilang masuk 1, 2 ada lagi 3 ya? Oke, 3 orang, 4 lawan 3 ya? Nah, kenapa kok nggak masuk penjara? Alasannya apa? Gini, kebetulan saya juga bekerja di dunia marketing yang mana kerjasama juga sama leasing. Oh ini kerjanya di leasing. Kalau kerja di leasing udah tahu. Ya. Kenapa aku nggak masuk penjara? Sebagai kredit analis itu kan kita bertanggung jawab selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Oke. Kalau misalkan ada macet, setelah itu kita yang ngomong sampai 9 bulan setelahnya. Kalau sudah nanti dilepas ke kredit analis. Nah, sepengetahuan saya, kalau misalkan dia prestasi atau di luar perjanjian ya kita nggak bisa apa-apa, apalagi kalau orangnya udah sebut ini mas nomor lawyer saya, nah itu udah bisa apa-apa. Syarat yang bisa dimainkan sama lawyer ya cuma satu-satunya ya gimana lagi versus atau perusahaan khusus. Mungkin itu ya berani-berani ngasih diskon pelunasan aja. Paling kalau saya datengin, saya berani ngasih diskon berapa mas, saya gitu kan. Saya jawab pertama 20%, pulang aja mas kalau 50% ya. Kelihatannya reaksinya seperti itu kalau udah dilempar ke lawyer. Nah, akhirnya ya wis lah daripada nggak sama sekali ya udah mas urusan 50%. Akhirnya dilempar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita ya. Semuanya seperti bayangkan ya, yang kerja di leasing aja, ya kan ikut belajar hukum teman-teman ya. Jadi fakultas hukum supaya tahu. Nanti kalau misalnya udah lulus jadi apa rencananya? Sebenarnya pengen ngejar perkiraan karir, pengen nanti S2-nya di Unrapan, tapi nggak tahu ya dulu apa yang terjadi. Oke, perwira karir polisi. Oke, tepuk tangan ya buat teman-teman. Jadi yang kerja di sini aja bilang ya, kalau macet sudah apa teman-teman? Nggak bisa apa-apa ya. Yang ada advokatnya datang untuk minta diskon teman-teman. Coba bayangin ini adalah pengetahuan yang anggapannya banyak orang tertentu yang tahu. Orang di luar sana banyak yang tahu. Kalau misalnya macet, itu takutnya masuk kan? Padahal kita di undang-undang itu sudah diatur teman-teman ya. Pasti tegas langkah mereka, penuh dedikasi,
membawa terang dalam keputusan hati. Kita punya teman di firma hukum ini, tim hukum.com selalu setia berdiri.